Islam, perguruan kita lahir dengan kejayaan, karunia Tuhan. Hiduplah Mahat Islam, membina agama, mengisi negara kita dengan pembangunan. Moga-moga Mahat Islam tabah menghadapi zaman, membina jiwa pribadi putra dan putrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufrodah Muhtar. Saya wali murid dari SDI Mahat Islam 05. Mahat Islam merupakan rumah kedua bagi kami, karena semua keluarga kami menuntut ilmu dari awal, mulai dari playgroup, TK, SD, SMP ada di Yayasan Mahat ini. Kami memutuskan untuk memilih SDI Mahat Islam 05 ini. Banyak sekali hal-hal positif dari SDI Mahat Islam 05 ini. Itu tidak hanya mengedepankan mengenai pendidikan kurikulum nasional, akan tetapi lebih kepada untuk mendidik putra-putri, khususnya untuk putra yang di 05 ini, untuk menggali lebih dalam ke ilmu agama. Di SDI Mahat Islam 05 ini dibuka juga untuk ekstrakurikuler, itu taekwondo. Mahaduna Islami, terus Komputer. bil ilmi kau halai tanah, fatoba nafsuna. Mahaduna Islami, terus ali, bil ilmi kau halai tanah. Untuk tetap menjadi putra yang soleh dan juga tetap bahagia dan dapat menikmati masa anak-anaknya dengan baik. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, jangan sungkan, jangan ragu, pastikan putra-putri, bapak ibu semua itu bersekolah di Mahat, khususnya untuk putra itu di SDI Mahat Islam 05. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Dr. Muhammad Al-Jailani, dulu alumnus dari SD 5 Mahat Islam. Teman-teman seangkatan saya yang dari SD 5 sekarang banyak di berbagai bidang maupun politik, ada yang di ekonomi, ada yang di profesi seperti saya, ada yang juga bekerja di luar negeri sebagai duta dari Indonesia. Yang perlu saya banggakan di sini bahwa lulusan Mahat, walaupun sudah lama, sudah nggak belajar lagi di Mahat, tapi mereka itu masih ada rasa terhadap peduli terhadap lingkungan maupun terhadap akhlak yang kepada orang tua ataupun kepada saudara-saudaranya. Saya pribadi menghimbau pada rekan-rekan, mungkin teman-teman lain yang ingin memberikan kepercayaan kepada keluarga, terutama anak-anaknya, bisa untuk mencoba pendidikan di Mahat Islam. Jangan ragu, dengan akhlakul karimah, dengan aliran sunnah wal jamaah, insya Allah Mahat akan tetap jaya dan anak-anak kita akan tetap terhindar dari pengaruh yang sekarang membingungkan kini. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahaduna Islami.
tampil berakhlakul karimah. Oke. Maharuna Islami terusna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triyono. Saya dari SD Islam 05 Kota Pekalongan, di mana sekarang saya menempuh PPG DJ tahun 2020 Daljab 4 di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada kali ini saya akan melakukan proses uji kinerja, yang mana saya akan mengajar di sekolah saya sendiri, yaitu SD Islam 05, dengan materi yaitu tema 5 ekosistem, subtema 1 ya, komponen ekosistem, dan pembelajaran yang ke-1. Terima kasih ya, selamat menonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan mempelajari tentang tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, kelas 5 semester 1 ya. Nah, ini akan kita pelajari. Nah, sebelumnya kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Semuanya menyanyi ya. Ya, ya, oke. Bentar. Ya, 1 3. Marilah Naruto. Iya, gambar Naruto-nya. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah membaca teks dan mendengarkan cerita yang dibacakan oleh teman, peserta mampu menganalisis pokok pikiran setiap paragraf dari sebuah teks bacaan yang tepat. Kemudian setelah mengamati video dan gambar, serta didik dapat menganalisis ekosistem terkait pengertian, cara terbentuk dan komponennya dengan tepat. Yang terakhir, setelah membaca teks, peserta didik dapat mengelompokkan hewan berdasarkan tabel dulu, dalam tabel yang tepat. Baca Dil, yang atas Dil. Semua makhluk hidup. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar dan bagian tentang hidup. Objek
Abiotik ya. bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Ya, berikutnya ayo Fahri. Dibaca Fahri. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam. Iya. Pinter ya Mas Fahri. Lanjut ke Haidar Alif. Ayo. Paragraf 3. Bagian hidup. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung lain. Interaksi antara makhluk hidup benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun individu, populasi, dan komunitas. Iya, lanjut yang terakhir Muhammad Irfan Firoz. Individu adalah makhluk hidup tanggal misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut daerah populasi adalah kumpulan individu sejenis yang melempati suatu tumbuhan dan populasi lemut. Sementara itu komunikasi adalah populasi makhluk hidup di sesuai daerah tertentu. Contoh komunikasi adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Pintar Mas. Anis Wildan, coba dibaca. Non-fiksi adalah karya yang dibuat berdasarkan fakta, pengalaman yang terjadi, juga data-data yang otentik, tapi bisa juga data itu dikembangkan menurut imajinasi. Iya, itu ya. Jadi teks non-fiksi atau yang kalian baca di atas tadi itu merupakan karya yang dibuat berdasarkan fakta, ya. Tidak secara hanya pikiran seseorang saja, tapi itu secara fakta, terus pengalaman yang terjadi, pengalaman misalkan seperti pengalaman kalian, kemarin tak contohkan seperti naik sepeda, jatuh, itu termasuk pengalaman, terus tadi pagi, Ustadz, saya bangunnya kesiangan, itu juga pengalaman yang kalian alami. Terus juga data-data yang autentik, jadi misalkan mendapatkan data, misalkan seperti ayam itu tidurnya malam hari misalkan, atau kucing makannya ini, nah itu dari data-data itu. Tapi bisa juga data itu dikembangkan menurut kedua, ketiga ya orang gila itu. Setiap paragraf itu memiliki pokok pikiran, ya. Pokok pikiran juga disebut sebagai pikiran utama, gagasan utama atau gagasan pokok, ya. Setiap paragraf memiliki satu pikiran pokok yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Kayak tadi, setiap paragrafnya ada intinya apa saja itu, nah, itu ada di situ ya. Terus kemudian
Nah, pikiran pokok dalam suatu paragraf biasanya terdapat di awal, bisa juga di tengah atau di akhir paragraf. Jadi kadang di awal paragraf pertama misal kayak tadi. Nah, itu ada nanti pikiran utamanya di awal, ada lagi yang di tengah, ada yang di akhir juga. Terakhir, pokok pikiran terdapat dalam kalimat yang paling umum dan biasanya dijelaskan dengan kalimat lain, yaitu kalimat-kalimat penjelas sebagai uraian dari pokok pikiran atau gagasan pokok. Ya. Cara menentukan pokok pikiran pada paragraf, ya bisa kalian cari yang pertama, membaca seluruh kalimat dalam paragraf, ya, dibaca. Ya, dan itu pembacaannya bukan hanya 1 kali, kadang bisa 2 kali, 3 kali, ya, biar bisa mengerti. Terus lanjut menandai kalimat awal, akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir. Kalian lihat kalimat awal ada tidak ada, kalimat yang akhir ada tidak ada, berarti itu nanti yang di tengah misalkan. Menandai pikiran pokok yang terdapat di awal akhir yang tadi ini, nanti tugas kalian nanti Ustadz kirim di Google Classroom ya. Nah, itu ada tugasnya seperti ini. Semua makhluk itu memerlukan ekosistem yang kalian baca tadi. Ya, terus nanti masukkan ke tabel pengamatan ini, paragraf 1 pokok pikirannya apa, paragraf 2, terus paragraf 3, juga paragraf 4. Nanti kalian tuliskan pokok pikirannya, kirimkan ada bacaan di atas setelah dibahas tentang ekosistem. Google Classroom. Ya. Apakah kalian tahu apa itu ekosistem? Kok ngeluruh paragraf. Ada yang tahu ekosistem? Ekosistem itu apa tadi? Dari bacaan di atas. Nah, kita lihat. Nah, ya, kita lihat dari video. Ya. Bentar. Iya. Ya, kita lihat di ini, simak video. Ekosistem adalah suatu ekologi yang dengan timbal balik ada hewan, ada tumbuhan. Ya. Komponen pembentuknya ada komponen biotik dan apa ini komponen abiotik ya. Dan lagi Yo, what's up, oi? Kesuwan dat. Ustadz ulangi ya, nanti biar tahu apa itu ekosistem. Nanti Ustadz tanya coba. Nih, ya, disimak baik-baik videonya ya.
Tadi yang di Ekosistem adalah ya. Hubungan apa tadi? Antara komponen apa tadi? Biotik dengan abiotik. Ya, dilihat sekarang, kita lihat lagi. Ya, sebentar. Ya. Oke. Nah, ini ya, ekosistem. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dengan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan, ya. Ya, pintar Mas Fadil tadi ya. Nah, kita lihat di sini komponen ekosistem tadi ya. Ada apa saja? Yang pertama tadi ada individu, ya. Terus kemudian ada populasi. Kemudian yang terakhir ada komunitas. Ya. Apa itu individu? Nah, individu di sini. Coba Fadil dibaca, Fadil. individu adalah makhluk hidup tunggal, contohnya seekor sapi, seekor burung, dan sebuah pohon mangga. Iya. Pernah lihat sapi, Fadil? Ini Pernah. sapi. Nah, itu sapinya ya. Nah, itu sapi bentuknya seperti itu. Nah, itu ini dinamakan sebuah atau seekor ya individu ya. Individu itu satu ya, satu itu individu. Mau itu tikus, mau itu ayam, mau itu bebek, sapi ya. Itu semuanya kalau satu saja namanya individu. Kemudian kalau jumlahnya lebih dari satu, Ustadz. Nah, sekarang Muhammad Irfan, coba Irfan. Halo Irfan, baca Irfan. Halo. Populasi adalah kumpulan individu sejenis. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya populasi ikan. Iya. Contohnya populasi ikan, populasi teratai. Ini contoh populasi ikan tuh ya. Jadi ikannya bukan hanya satu, tapi banyak ini ya. Komunitas. Iya, komunitas adalah Populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya komunitas sungai, komunitas sawah. Iya, kalau di sungai ada apa aja, Fadil? Di sungai ada ikan. Iya, terus? Ikan. Selain ikan. Ada airnya enggak? Kepiting. Oh, kepiting ya. Ada. Ada airnya. Coba dilihat. Nah, ini misal contoh komunitas sawah di sini. Ada apa saja kalau di sawah? Hewannya. Coba dari hewan dulu. Keong. Keong. Ada katak juga ya. Ya. Ada ular juga ya. Itu namanya komunitas. Belut. Belut juga. Belut. Oh, Fadil pintar sekali nih. Biasa main ke sawah berarti ini. Iya. Komponen penyusun ekosistem ya. Nah, ya, ada berapa Ustadz? Nah, ada komponen apa tadi? Komponen biotik. Iya, dan abiotik. Ya, oke. Nah, komponen biotik itu komponen apa? Makhluk hidup. Makhluk hidup. Contoh makhluk hidup apa saja? Kita siapa ini kita? Manusia. Ya. Hewan. Hewan ada tumbuhan. Kalau abiotik itu benda tak hidup. Al, contohnya apa benda tak hidup, Al? Mana Alnya ini? Sepeda, ya itu masuk juga. Ini untuk yang hidup tadi udah disebutkan ada manusia, hewan dan tumbuhan. Yang hidup coba Mas Muhammad.
Sapi. Sapi, ikan, kura-kura. Sebentar, itu sapi apa kerbau itu? Kerbau. Kerbau. Terus? Kura-kura. Ada kura-kura? Kura-kura. Kura. Terus? Apa? Kat. Kata ini. Kodok. Kata ya. Lele. Terus? Ikan. Ikan. Terus? Pai. Apa ini? Apa ini di atas kepala ini? Apa ini? Burung. Burung. Oke. Terus yang ini? Lobster. Lobster atau kepiting. Oke. Sekarang gantian. Tambah satu lagi yang besar ini apa ini? Pohon. Pohon. Oke. Wait. Iya. Sekarang kalau benda yang tak hidup, yang temukan nanti juga kalian masukkan di sini komponen biotik dan komponen abiotik. Satri juga nanti sudah masukkan ke Google Classroom ya. Tinggal kalian kerjakan. Setelah mengamati hal di atas, sekarang kita sudah mengetahui bahwa salah satu komponen biotik adalah hewan. Tahukah kalian makanan hewan apa saja? Coba. Tahu. Rumput. Terus. Buah-buahan. Terus. Apalagi? Hewan. Ada yang makan daging? Buah-buahan. Ada yang makan daging? Daging. Oke. Sekarang kita lihat. Belum. Hewan. Iya, hewan berdasarkan makanannya. Hewan berdasarkan makanan. Golongkan menjadi berapa ini? 3. Satu apa ini? 3. Herbivora. Iya, terus? Carnivora. Terakhir? Omnivora. Oke, herbivora sekarang kita lihat. Iya, herbivora itu apa? Hewan pemakan tumbuhan. Gunung. Ya. Terus kalau karnivora? Hewan pemakan daging. Terakhir kalau omnivora? Hewan pemakan Ya. Apa itu? Hewan pemakan tumbuhan. Contohnya apa? Ini di sini ada gambar apa ini? Kelinci. Ini makannya apa? Tumbuhan, yaitu rumput ya. Wortel juga. Terus hewan pemakan daging. Sekarang kita lihat ada gambar apa? Harimau. Iya, harimau ya. Terus yang terakhir ada Ayam. Ya, pemakan segala. Karena apa? Sisa-sisa daging juga mau ya. Tumbuhan juga dimakan. Oke. Nah, tugasnya carilah 10 hewan yang kalian temukan di sekitar rumah ya. Kemudian kalian analisis itu masuk termasuk herbivora atau karnivora, atau yang terakhir yaitu omnivora ya. Nah, kalian yang nanti teks apa tadi? Non fiksi ya. Ya. Terus pokok pikiran ya. Terdapat di apa? Awal, tengah, kadang juga di akhir paragraf. Ya, atau di bawah. Terus pengertian ekosistem. Ya, tadi ekosistem adalah komponen biotik dan abiotik ya, komponen-komponennya. Komponen ekosistem. Terus penggolongan hewan berdasarkan makanannya ada apa saja tadi? Berdasarkan makanannya. Ada apa tadi? Hewan herbivora, karnivora, dan juga omnivora. Oke, ya. Sekarang yang terakhir kita menyanyikan lagu apa ini? Gundul, Ya.
Iya, yuk. 1, 2, Gundul, gundul pacul. ikuti. Orang. Ya. Sekarang yang terakhir kita menyanyikan lagu apa ini? Gundul, gundul, Iya. ulpa. Iya, yuk. 1, Gundul, gundul pacul. ikuti. Oh, nyanyi semua yuk. Gundul pacul. Pemakanan nyunggi wakul pemakanan wakul. Jadi saranta. Sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa ya. Berdoa dalam bahasa, berdoa mulai. Ya. Berdoa selesai. Iya. Ya, Satri ucapkan terima kasih ya. Tolong di rumah tetap menjaga kesehatan, jaga kesehatannya dengan makan bergizi. Jangan lupa juga kalau pergi-pergi pakai masker dan jangan lupa selalu untuk cuci tangan ya. Ya, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Ustadz ucapkan sekian. Terima kasih kepada semuanya ya. Ustadz akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.